Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadi Putra, NIM E2018-2053. Di sini saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis dan pasar, lembaga, dan pemerintah. Pertama yaitu mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Untuk memanfaatkan efektivitas dan efisien pemasukan, dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka secara optimal. Hubungan yang lebih erat tersebut bisa didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok sejak awal, dan aliansi pembelian. Manfaat koordinasi vertikal. Sebagai riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai dan lebih besar bagi kedua belah pihak, di mana membangun sebuah kepercayaan adalah salah satu syarat hubungan jangka panjang yang sehat. Yang selanjutnya yaitu hubungan bisnis atau resiko dan oportunisme. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan resiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Investasi ini membantu perusahaan membutuhkan laba dan mencapai positioning mereka. Meskipun demikian, investasi khusus juga mempunyai resiko besar bagi pelanggan maupun pemasok. Optimalisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontrak, implisit atau eksplisit. Oportunisme dapat melibatkan kepentingan diri yang jelas dan kesalahan penyajian yang disengaja dan melanggar kesepakatan kontrak. Bentuk oportunisme yang lebih pasif dapat berupa penolakan atau ketidaksediaan untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan. Oportunisme menjadi masalah karena perusahaan harus mendedikasikan sumber daya untuk mengendalikan dan pengawasan yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif. Kemudian yang selanjutnya yaitu pasar, lembaga, dan pemerintah. Pasar lembaga atau institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lainnya yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Di sebagian negara, organisasi pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang utama. Mereka umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan sering memberikan kontrak kepada penawar terendah. Dalam beberapa kasus, unit pemerintah akan memberikan kompensasi atas kualitas yang baik atau reputasi menyelesaikan kontrak tepat pada waktunya. Karena keputusan pengeluaran pemerintah harus terbuka untuk publik, organisasi pemerintah masyarakat cukup banyak pekerjaan administratif bagi pemasok yang sering mengeluh tentang birokrasi, regulasi, penundaan, pengembalian keputusan, dan seringnya penggantian personil penggandaan. Beberapa badan federal yang bertindak sebagai agen pembelian untuk seluruh instansi pemerintah lainnya meluncurkan katalog berbasis web yang memungkinkan badan sipil dan pertahanan yang berwenang membeli segala
sesuatu dari pasokan medis dan kantor sampai pakaian secara online. Beberapa perusahaan mengejar bisnis pemerintah dengan mendirikan departemen pemasaran pemerintah yang terpisah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.